Yakult merupakan minuman probiotik mirip yogurt yang dibuat dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei. Ditemukan pertama kali oleh Dr. Minoru Shirota pada 1930 dan pada tahun 1935 Yakult resmi beredar di Jepang. Kemudian pemasaran Yakult di Indonesia dimulai dengan didirinya perusahaan PT Yakult Indonesia Persada pada tanggal 2 Februari 1990 yang merupakan usaha patungan dengan status penanam modal asing antara PT Perkasa Simpati Persada dan Yakult Honsha Co Ltd Jepang. Meskipun Yakult digolongkan ke dalam jenis yogurt, namun Yakult memiliki keunikan tersendiri, yaitu kandungannya bakteri asam laktat atau yang sederhananya disebut probiotik, yang membuat Yakult bukan hanya menjadi minuman fermentasi biasa, namun memiliki fungsi untuk membantu membunuh bakteri jahat dalam pencernaan. Yakult segmentasi pasar dibagi menjadi 4, yaitu segmentasi geografik, demografik, psikografik, dan perilaku. Segmentasi geografik, produk Yakult lebih banyak dipasarkan di daerah kota besar yang berada di seluruh Indonesia. Segmentasi demografik, produk Yakult yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan pemilih. Segmentasi psikografik, yaitu produk Yakult mengelompokkan pelanggan dengan bersegmentasi konsumen yang ingin mendapatkan gaya hidup sehat. Lalu yang terakhir, segmentasi perilaku, di mana produk Yakult ingin memiliki banyak manfaat yang diperlukan oleh usus sehingga banyak pelanggan dengan reaksi yang jarang mengkonsumsi, suka mengkonsumsi, dan teratur mengkonsumsi produk Yakult. Untuk targeting produk Yakult, di mana perusahaan memilih tempat agar pembeli dapat dilayani secara efektif dan efisien, dan dengan menciptakan Yakult Lady untuk pengiriman yang langsung sampai ke tangan pelanggan agar dapat mengirimkan Yakult dengan kualitas terbaik dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir, positioning Yakult. Yakult yang memposisikan produknya sebagai minuman dari fermentasi susu, dan salah satu strategi pemasaran Yakult dalam memposisikan produknya yaitu dengan menciptakan gerakan cintai usus minum Yakult setiap hari. Karena minum Yakult satu botol sehari terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei Shirota strain yang jumlahnya cukup untuk menjaga kesehatan. Dengan demikian, konsumen memiliki pemikiran bahwa untuk menjaga kesehatan usus mereka harus mengkonsumsi Yakult setiap hari. Ukuran Yakult yang kecil memang sudah ditakar sesuai dengan prosedur yang ada untuk pencernaan kita. Kemasan Yakult bisa dibilang praktis dan unik karena ukurannya yang kecil serta dibungkus paket dengan 5 botol Yakult. Kemasan dibuat dengan memiliki lekukan kecil pada pertengahan botol untuk mempermudah genggaman. Tutupnya pun menggunakan aluminium foil untuk menjamin kebersihan produk. Dengan ukuran yang praktis ini pun Yakult sangat mudah dibawa kemana-mana. Produk life cycle Yakult. Ada 4 tahap produk life cycle atau daur ulang produk Yakult. Yang pertama tahap pengenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, dan keempat tahap penurunan. Yang pertama, tahap pengenalan produk Yakult. Diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Minoru Shirota pada tahun 1930, yang namanya berasal dari Johurto, berasal dari bahasa Esperanto yang berarti yogurt. Yang kedua, tahap pertumbuhan produk Yakult. Tahun 1935, Yakult dijual pertama kali dalam botol kaca, dan terjadi pengembangan produk kemasan yang dulu botol kaca berubah menjadi botol plastik dengan bahan polisterna resin sampai sekarang. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Persaingan di pasar minuman kesehatan hasil fermentasi susu yang sangat ketat, pesaing mulai bermunculan dengan produk barunya. Hal ini membuat penjualan Yakult tidak meningkat, serta faktor lain yaitu kejenuhan konsumen juga mempengaruhi tingkat penjualan.
Yang keempat yaitu tahap penurunan produk Yakult. Bagi orang pertama kali yang meminum Yakult mungkin akan mengalami kembung, dan pada beberapa orang tertentu Yakult juga mungkin menyebabkan sakit perut, diare, bahkan sembelit. Dengan efek samping tersebut terjadi penurunan penjualan produk Yakult. Harga Yakult sendiri dibilang sangat terjangkau dengan kisaran antara 8.000 hingga 9.500 rupiah. Harga termurah biasanya didapat di apotik-apotik atau di minimarket, sedangkan harga yang lebih tinggi biasanya dapat ditemukan di supermarket. Pemasaran Yakult sendiri menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, media cetak seperti majalah dan koran, serta internet dan melalui berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Kaskus. Tidak hanya menggunakan media elektronik, Yakult pun memiliki sales promotion yang biasa disebut dengan Yakult Lady. Sakit, Bre. Aduh. Nah, kamu makannya banyak, kamu habis berapa? Lah, aku lapar banget, Tesep. Siapa? Kok kasih bunga? Oh iya, tadi aku dengar sesuatu mungkin bisa mengobati, ya nggak mengobati sih, apa untuk mengurangi rasa sakit perutmu. Apa emangnya? Ini loh produknya susu fermentasi, namanya Yakult. Kamu bisa coba aja dulu, mungkin bisa mengobati. Bukannya rasanya asam ya? Iya sih emang asam, tapi ini kan susu kesehatan. Oh, nggak ngaruh walaupun rasanya asam ini di perutku kan sakit soalnya. Enggak, mungkin coba aja dulu. Jadi aku coba dulu ya. Makasih. Yang kedua kan dari